Teori psikoanalisis Sigmund Freud. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama, id, fungsinya untuk memberikan pelepasan kuantitas-kuantitas dan eksitasi dengan segera yang dikeluarkan dalam organisme melalui perangsangan internal maupun eksternal. Yang kedua, ego. Ada orang yang menyesuaikan dengan baik. Ego merupakan aparatus eksekutif kepribadian, mengatur dan mengontrol id dan superego. Yang ketiga, superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kekuasaan id dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego, dan seperti ego, ia tak punya sumber energinya sendiri. Mekanisme pertahanan ego menurut Freud yang umum dijumpai ada 7, yaitu yang pertama represi, kedua sublimasi, ketiga proyeksi, keempat displacement, 5 rasionalisasi, 6 pembentukan reaksi, dan yang terakhir regresi. Teori Erik Erikson membahas tentang perkembangan manusia yang dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial ini adalah salah satu teori kepribadian terbaik dalam psikologi. Persamaan ego adalah perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Menurut Erikson, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain perbedaan ini, teori Erikson membahas perkembangan psikologis di sepanjang usia manusia, dan bukan hanya antara masa bayi dan masa remaja. Hal ini terjadi karena dia adalah seorang ilmuwan yang punya ketertarikan terhadap antropologis yang sangat besar. Bahkan, dia sering meminggirkan masalah insting dan alam bawah sadar. Oleh sebab itu, maka di satu pihak ia menerima konsep struktur mental Freud, dan di lain pihak menambahkan dimensi sosial psikologis pada konsep dinamika dan perkembangan kepribadian yang diajukan oleh Freud. Teori classical conditioning. Teori pembiasaan klasikal ini berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov, seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil menggondol hadiah Nobel pada tahun 1909. Kata klasikal yang mengawali nama teori ini semata-mata dipakai untuk menghargai karya Pavlov yang dianggap paling dahulu di bidang conditioning dan untuk membedakannya dari teori conditioning lainnya. Fungsinya, teori Pavlov ini juga dapat disebut responden conditioning. Dalam pengkondisian klasik, stimulus netral diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna dan menimbulkan kapasitas untuk mengeluarkan kapasitas yang sama. Penemuan Pavlov yang sangat menentukan dalam sejarah psikologi adalah hasil penyelidikannya tentang refleks berkondisi. Terdapat 2 konsep dasar yang paling utama dalam teori operan conditioning, yaitu reinforcement dan punishment. Reinforcement atau peneguhan adalah stimuli yang meningkatkan atau menguatkan tingkatan perilaku dalam sebuah organisme. Negative reinforcement menguatkan perilaku dengan cara menghilangkan stimulus negatif segera setelah terjadinya perilaku. Punishment atau hukuman adalah stimuli yang menurunkan atau melemahkan tingkatan perilaku dalam sebuah organisme. Negatif punishment melemahkan perilaku dengan menghapus stimulus positif segera setelah terjadinya perilaku. Extinction terjadi ketika perilaku yang diperkuat sebelumnya tidak lagi diperkuat dengan peneguhan positif maupun peneguhan negatif.